Pada kesempatan yang singkat ini, khatib mengambil sebuah tema supaya anak menjadi soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap keluarga berupaya dan menginginkan agar keturunan ini menjadi anak-anak yang soleh. Gerara sara manusia di dunia ini yang mengharapkan bahwa buah hati belahan jiwanya menjadi anak-anak yang durhaka, pembangkang terhadap kedua orang tuanya. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang telah melahirkan susah payah anak jantung rasa dan berharap kelak bahwa anaknya akan menikamnya, bahwa anaknya akan membunuhnya, bahwa anaknya akan mengeluarkannya dari rumahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan yang singkat ini, ayat yang telah dibacakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai cuplikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut, yaitu kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka itu meninggalkan keturunan mereka itu, yaitu keturunan yang lemah. Lemah di sini menurut para ulama bahwasannya lemah iman, lemah takwa. Kengajemani lemah iman dan lemah takwa, kita tinggalkan anak dia tidak akan peduli terhadap kedua orang tuanya. Kalau sekiranya anak kita tidak memiliki iman, suatu saat nanti yakin mereka akan menjadi musuh bagi kita. Dan suatu saat nanti mereka itu akan mampu menjadi fitnah bagi orang tuanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, wal yakhshal ladzi law tarakum min khalfihim, takut kita kin Tuhan bahwasanya kita meninggalkan anak-anak kita yang tidak memiliki iman ini, tidak memiliki takwa kepada Allah, gerara terhikin Tuhan. Bagaimana bisa kita mengajarkan pendidikan ku anak sementara Tuhannya pun yang maha menciptakan dirinya gerpenahi betihi? Bagaimana mau dia mentaati orang tuanya? Tuhannya pun memerintahkan dia enggan untuk berbakti kepada Tuhannya. Tuhan geri betihi, Tuhan dia tidak takut. Bagaimana bisa orang tuanya dia takuti? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu takut meninggalkan generasi yang lemah iman. Lalu kemudian lemah yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama adalah lemah ilmu pengetahuan. Anak tidak tahu tulis baca, anak tidak tahu bagaimana ilmu-ilmu yang lainnya. Bagaimana bisa dia sejahtera? Lalu kemudian para ulama menyebutkan takut meninggalkan generasi dalam keadaan lemah ekonominya. Waktu kita ngulak ke Tuhan meninggalkan anak-anak yang lemah akan ekonominya. Khawatir kita dengan sebungkus Indomie dia akan mengganti agamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu khafu alaihim falyattaqullah, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah. Syarat yang diajukan oleh Allah adalah bertakwa kepadanya. Dengan bertakwa kepada Allah, orang tua yang bertakwa kepada Allah, maka insya Allah anak-anaknya pun akan mengikuti jejak orang tuanya yang bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, ucapkan kepada mereka perkataan yang benar. Jika pernah cogah terhadap anak, jangan mengajarkan anak untuk berbohong. Maka ini salah satu supaya kita mengajarkan anak-anak kita tidak lemah daripada iman, ilmu pengetahuan dan ekonominya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kasus ini terjadi, anak memperkarai orang tuanya, anak mengusir orang tuanya. Hal ini tidak terjadi bukan karena tanpa ada alasan, karena banyak alasannya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tersebut di atas, bahwasannya mereka tidak memiliki iman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan antara anak dan orang tua itu ada yang menjadi fitnah. Antara anak dan orang tua itu akan ada yang menjadi musuh. Antara anak dan orang tua itu akan ada orang yang meninggalkan Allah karena anaknya.
Sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan kamu, yaitu istrimu, dan kemudian wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduwwul lakum, ada yang akan menjadi musuh bagi kamu. Kuna kisah Nabi Nuh alaihi salam, dia menceritakan bahwasanya Allah menyebutkan dalam Quran surah Nuh 950 tahun berdakwah kepada kaumnya dan kepada keluarganya, anak dan istrinya. Anaknya pun menjadi seorang durhaka terhadap dirinya. Aduwwul lakum, anak itu akan mau menjadi musuh bagi orang tuanya. Kita hek belelepek mengingatkan anak kita untuk sholat. Kita hek belelepek mengingatkan anak kita supaya mereka mengulurkan jilbabnya. Kita hek untuk mengajarkan anak kita tutur kata sopan santun. Namun apa yang terjadi? Kadang-kadang anak kita akan menjadi musuh bagi kita. Anak darah si tulak dekirum jematui. Hal ini bukan tanpa ada alasan. Ini merupakan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji di antara orang tua itu. Si penting hadirin yang dirahmati Allah, arah usaha di antara kita semua sebagai ama, arah usaha di antara kita sebagai jemaat tua untuk mengajarkan mereka beribadah kepada Allah. Toh jadi anak teni tidak mau berbakti kepada Allah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika dia mengajak anaknya, irkam ma'ana, anakku kini kuku, apa yang dikatakan oleh Kan'an? Nggih hama, buruhu lebih besar, air bah itu tidak akan datang ke situ. Aku nek gune pedih. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh? Tidak ada yang selamat. Gere. Tetap dalam kondisi saat anaknya melihat dahsyatnya, yaitu malapetaka pada saat itu, geremera juga beriman dan mengikuti amai. Maka kita pun sebagai hamba Allah di dunia ini, terkadang kita hek untuk mengajarkan buah hati belahan jiwa kita, mengaji, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah. Toh anak teni membangkang, itu urusan dia dengan Allah. Si penting kita sebagai jemaat tua telah menyampaikan kewajiban kita sebagai penjaga amanah di hadapan Allah. Lalu kemudian disebutkan oleh Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah At-Taghabun ayat 14. Ini yang pertama, terkadang anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, 11 bersaudara, 10 yang membuangnya ke dalam sumur. Lalu kemudian disampaikan kepada Nabi Ishak, yaitu Nabi Israel. Apa yang disampaikan? Menjadi musuh bagi orang tuanya. Lalu kemudian berikutnya dalam Quran surah At-Taghabun ayat 15, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anak kamu itu akan menjadi ujian, fitnah. Anak akan menjadi fitnah bagi orang tuanya. Anak akan menjadi ujian. Terkadang menjadi tolak ukur di masyarakat ini, majelis yang dirahmati Allah, bukan bagaimana kesolehan orang tuanya, tapi bagaimana tingkah laku anaknya. Werah WP gerpas terbentuki anaknya, bukan demikian. Jangan melihat kategori hal yang demikian. Dia telah menyampaikan sesuatu perkara yang hak, dan terkadang ujian itu telah disampaikan oleh Allah. Anak pun menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu Allah menyebutkan wallahu indahu ajrun azim. Karena anak itu merupakan ujian, harta merupakan ujian, istri terkadang menjadi musuh, anak menjadi musuh. Maka Allah menyebutkan wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah itulah pahala yang besar. Ara usahata, maka usaha itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah
wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang telah beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah menghalangi kamu akan hartamu, wala auladukum, dan anak-anakmu, an dzikrillah, untuk mengingat Allah. Berapa banyak di antara kita mehulu kiding kenulu untuk mencari nafkah. Kita berjuang untuk buah hati jantung rasa tapi Allah kita tinggalkan. An dzikrillah. Banyak orang tua yang lelahnya, capeknya, tapi tidak terbalas dengan ibadahnya kepada Allah hanya karena mencari mata pencaharian kin buah hati jantung rasa. Azan berkumandang seakan-akan harta penentu kebahagiaan. Azan berkumandang seakan-akan hartalah segala-galanya. Dia melupakan haknya kepada Allah untuk mencari nafkah kinanaki. Maka Allah telah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah anak-anakmu dan hartamu itu menghalang-halangi kamu untuk mengingat Allah. Jangan sempat. Tapi Allah menyebutkan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal yang demikian karena anak, karena harta welupan ken Tuhan, maka Allah menyebutkan faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita memiliki upaya, memiliki usaha. Ketiara usaha teni bernilai ibadah di mata Allah. Tentu keinginan kita supaya anak kita menjadi soleh, kita guna carai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang supaya anak ini menjadi soleh. Di antaranya disebutkan, ketika engkau mencari pasangan, maka pilihlah yang memiliki agama. Ketika kita sudah memilih pasangan yang memiliki agama, dia akan menuntun keturunan-keturunan yang soleh. Apa gunanya cantik jelita, tapi di luar sana mereka adalah pelaku maksiat. Tapi ketika seseorang telah memilih agamanya, dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Kemudian yang kedua, supaya anak menjadi soleh, doakan terus menerus. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia terus menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa setiap waktu terhadap anak niscaya akan menyebabkan anak-anak menjadi soleh. Kemudian yang ketiga, ajak dan ajarilah mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Suruhlah anakmu itu untuk mengerjakan solat ketika usianya di usia 7 tahun. Usianya anak tepitutun ketika dia masuk SD kelas 1, suruh mereka itu solat. Suruh. Perintah ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka itu ketika wahum 10 sinin, ketika usianya 10 tahun. Menurut para ulama dan ahli fikih dan ahli psikologi anak, tidak mungkin orang tua akan memukul anaknya di usia 10 tahun. Andai kata selama usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tulutun kita pelepek mungkin anak tu beribadah, mustahil orang tuanya akan memukul anaknya. Jadi pitulutun niamanya majelis yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah, inilah waktu untuk memerintahkan anak untuk solat menurut hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin. Ketika 10 tahun pukullah mereka jika seandai mereka tidak mengerjakan solat. Kemudian yang keempat, supaya menjadi anak soleh adalah suri tauladan dari kedua orang tuanya. Uswatun hasanah dalam rumah tangga, keseandai amang semiang
ina ngesmiang, insyaallah anak akan mengikuti jejak-jejak yang demikian. Amai mengambil air wudu, diperintahkan anaknya untuk mengerjakan solat, insyaallah anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah usaha-usaha singgup kita buatan untuk menjadikan generasi-generasi kita, anak-anak kita, supaya mereka menjadi anak-anak amal soleh. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.